Ini bacaan untuk AGPG. Saya baca dulu. Mas A ini putus cinta 2 tahun lalu. Dia nggak mau ngapa-ngapain. Apa yang terjadi dengan kisah masa lalunya yang begitu bucin, dan apa yang sebetulnya ada di pemikirannya tentang masa lalu dan masa depannya. Mengapa anak ini tidak bergerak hatinya untuk mencari pengganti pacarnya? Apa yang diharapkan anak saya ini dari papa dan mamanya? Ini tentang Mas A. Orang yang dia sayangi tidak mencintainya, sehingga dia pergi keluar dari apa yang membuat dia bahagia. Ini karma. Ini dia kena karma. Dia kena pembayaran karma. Mas A ini sedang membayar karma. Zaman dahulu, ini langsung keluar nih leluhurnya. Langsung keluar cerita apa penyebabnya. Penyebab dari karma ini. Zaman dahulu Mas A juga meninggalkan pasangannya dengan cara yang sama. Ini pembayaran karma. Dia patah hati. Dia nggak mau ngapa-ngapain. Ini mematahkan sampai ke mentalnya yang patah. Ini energi leluhur membuat mentalnya patah. Dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bingung karena terjebak di dalam mental yang rusak karena masalah ini. Dia sebenarnya kepingin keluar dari merasa terpuruk ini. Dia ini terpuruk, dia sadar dia terpuruk, tapi dia nggak bisa keluar dari lingkaran keterpurukan depresi mentalnya. Ini mentalnya yang jebol, mentalnya yang kehantam. Dia nggak bisa move on. Dia nggak bisa move on karena energi leluhur ini harus keluar dulu. Ini kena pembayaran karma. Dia dihancurkan mentalnya oleh leluhurnya wanita itu. Wanita itu nggak bersalah apa-apa karena dia menjalani kehidupan di 3 dimensi ini. Sedangkan di Mas A ini dia leluhurnya yang terpuruk, leluhurnya yang hancur, leluhurnya yang terpukul, leluhurnya yang dipukul. Jadi otomatis Mas A juga yang kena, mentalnya kena. Karena ini pembayaran karma. Ini mesti diputus, Pak. Diputus. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia akan bingung sendiri. Diputus. Dia harus keluar. Ya, nggak bisa. Dia bagaimana? Dia otaknya jalan. Harus apa. Tapi dia selalu terkungkung di dalam ini. Di dalam mental breakdown. Saben kali dia mau keluar, leluhurnya yang mau balas dendam dengan leluhurnya Mas ini narik lagi, kamu hancur, kamu tidak dicintai, kamu dihina, kamu terhianati, kamu hancurlah gitu. Jadi dia balik lagi hancur, dia tidak dibiarkan terlepas oleh leluhurnya yang balas dendam, leluhurnya wanita itu, bukan wanita itu. Jadi ini masuknya di dalam pikiran, di dalam perasaan. Wanita itu sudah berbahagia, wanita itu sudah lama meninggalkan, tapi ini pembayaran karmanya dari leluhurnya wanita itu, sehingga setiap kali Mas A ini keluar berusaha, ini otaknya jalan kok. Dia mau lepas tapi nggak bisa lepas. Di penjara dalam mental breakdownnya ini. King of Pentacles, Queen of Cup. Ya, dia merasa tidak dicintai, dia merasa terzolimi, dia merasa dia mencintai.
Dia genggam, Mas A ini sendiri genggam jadinya karena mentalnya dijatuhkan ini, sehingga dia nggak. Ini ceritanya zaman dahulu ya Pak ya. Ini wanita ini mati. Zaman dahulu Mas A yang pergi meninggalkan wanita ini, sehingga wanita ini sengsara dan meninggal. Ini kartunya bilang begitu. Nah, ini Mas A ini sedang dibuat acara yang sama. Mas A ini sedang dibuat cerita yang sama. Kamu harus mati bunuh diri, kamu tidak akan bisa lepas keluar dari mental, dihancurkan mentalnya ini sama leluhurnya. Jadi ini main ke gaibnya, ke alam bawah sadarnya Mas A. Dan ini energi leluhur, bukan energinya A, sehingga energinya Mas A ikut keseret karena tidak bisa memutus. Ini harus diputus supaya siklus ya siklus, leluhur ya leluhur, Mas A ya Mas A. Ini harus diputus, dilihat mana yang leluhur, mana yang A. Sehingga Mas A bisa menyembuhkan leluhurnya, sehingga Mas A bisa menolak si leluhurnya perempuan ini untuk tidak stop balas dendam ke leluhur saya. Dan ini harus memerlukan satu harus diputus dulu, kedua tidak boleh memikirkan, tidak boleh merasakan, sehingga bisa mengontrolnya itu hanya dengan cahaya Tuhan. Hanya dengan Tuhan, hanya dengan cahaya Tuhan. Ya, dia harus memegang penuh bahwa saya mencintai diri saya sendiri. Dia harus memegang power di atas tangannya sendiri, baru ini bisa sembuh. Ini nggak bisa diselesaikan oleh dukun atau dokter, nggak bisa, karena energi leluhur hanya bisa dibaca oleh yang bersangkutan. Ada sesuatu yang dia selalu menerima kabar yang membuat dia stres. Dia sudah mau menghindar, tapi orang-orang di sekitarnya dia itu datang untuk membawa kabar tentang si perempuan ini. Jadi dia stres lagi. Dia harus memegang penuh kendali hidupnya. Caranya diputus kutuk dan karmanya leluhur. Dikeluarkan leluhur dari belakang kembar jiwanya. Ketemu dirinya sendiri dulu. Kalau saya kan membantu untuk mempertemukan si Mas A ini dengan kembar jiwanya. Nah, setelah bertemu dengan kembar jiwanya, baru deh bisa mengeluarkan si leluhur. Menyembuhkan luka hatinya perempuan ini. Leluhurnya perempuan ini terluka. Dengan mental, dengan cara yang sama. Jadi ini pembayaran karma. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Nah, ini harus di stop. Dengan apa? Dengan cahaya Tuhan. Diputus dulu kutuk dan karmanya. Terus dihadapi si perempuan ini. Di belakangnya dia ada leluhurnya perempuan ini yang mau balas dendam kepada leluhurnya Mas A. Itu yang harus dimintakan maaf. Itu yang minta maaf. Mas A harus menggantikan leluhurnya untuk minta maaf kepada leluhurnya si wanita ini. Sehingga ini semua bisa selesai, Mas A bisa move on. Zaman dahulu kita nggak ngerti, tapi di balik kembar jiwa, karena itu kita harus ketemu Tuhan, kita ketemu kembar jiwa. Memasukkan unsur cahaya Tuhan di dalam setiap laku kita. Karena ini hanya akan nyerang mental. Leluhur itu nyerang mental, Pak. Ya, Pak. Jadi ini dia caranya harus mengendalikan diri sendiri. Nah, masalahnya dia digempur dan tidak tahu tentang energi leluhur. Ya, manusia-manusia sekarang ini seperti ini. Mereka memakai logika, tapi tidak bisa keluar dari jebakan mental, penghancuran mental dari leluhur ini.
Ini nggak bisa dimainkan dengan logika, ini dimainkan dengan di dalam diri kita. Kita ketemu diri kita sendiri. Saya kan di sini sebagai pembantu semua orang yang terlibat cinta leluhur untuk bertemu dengan kembar jiwa mereka. Leluhur-leluhur mereka yang menzolimi perempuan ini, ada di belakangnya kembar jiwanya Mas A. Nah itu yang harus dikeluarkan, itu yang harus dibersihkan sehingga hubungannya bisa netral. Mas A bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ini mau 5 tahun, 10 tahun begini terus Pak. Sampai dia memutus. Sampai Mas A memutus, ini akan terus begini. Bapak akan bingung. Orang tua akan sedih. Lingkungannya dia juga bingung. Ini sampai Mas A dibuat seperti mati, tidak mati. Hidup, tidak hidup. Sekarang hubungannya dengan Bapak, apa yang harus Bapak lakukan? Ya, Bapak harus menghancurkan ketidakseimbangan ini. Apa yang harus Bapak lakukan kepada anak Bapak yang harus pegang kendali anak-anak Bapak? Bapak hancurkan ketidakseimbangan ini. Melepaskan dia dari segala macam. Bapak harus membantu Mas A mengeluarkan dia dari pembayaran karmanya leluhurnya dia. Bapak yang harus membantu Mas A untuk membawa dia Bapak yang akan bilang sama Mas A untuk hentikan semua ini. Anda ini, Mas A ini, anak Bapak ini sedang begini gitu. Bapak yang harus pegang kendali. Bapak yang harus menghancurkan ketidakseimbangan ini. Ini ada istri Bapak. Di sini ada leluhurnya wanita itu. Bapak yang harus pegang kendali untuk menghancurkan semua energi leluhur dengan cahaya kasih. Cahaya kasih karena mereka balas dendam. Karena zaman dahulu sorry. Sepertinya zaman dahulu Bapak pun punya leluhurnya Bapak pun punya peranan dalam kehancuran cinta mereka, yang membuat leluhurnya wanita itu menderita. Karena zaman dahulu Bapak sebagai leluhurnya Bapak sebagai pemimpin tidak mengizinkan anaknya bersama wanita itu, sehingga wanita itu meninggal bunuh diri, ibarat kata gitu, meninggal mati ngenes gitu loh. Mati ngenes. Nah ini Bapak dibuat mati ngenes juga ngelihat anaknya. Anaknya tidak bisa ngapa-ngapain, melihat kehancuran di depan matanya Bapak sendiri. Ini pembayaran karma. Ini harus dilepaskan Pak. Bapak yang pegang kendali. Untuk stop, saya salah. Stop, leluhur saya salah kepada kedua anak Bapak. Maksudnya anak Bapak yang laki dengan si wanita itu. Karena leluhur Bapak juga ada peran penting di dalam kehancuran hubungan leluhur mereka berdua. Iya, ini keinginan dari wanita itu. Ini keinginan, saya ralat. Ini keinginan dari leluhur wanita itu. Membuat Bapak menderita juga hidupnya. Iya, memblokir kehidupan Bapak. Memblokir kehidupannya anak Bapak, supaya hidup Bapak itu mati tak mau, hidup pun tak mampu.
ini yang diminta oleh leluhurnya si anak bapak itu, untuk membuat bapak juga menderita. Bapak pegang kendali, bapak putuskan, bapak hancurkan semua energi leluhur, minta maaf kepada leluhurnya perempuan ini, minta maaf kepada leluhurnya anak bapak, memegang kendali sehingga ini semua selesai. Sehingga semua ini selesai. Bapak melakukan pembayaran karma dan berderma hati, berderma cahaya. Bapak akan mulai belajar untuk mengenal energi leluhur yang ada di dalam diri Bapak. Apa yang Tuhan mau dengan energi leluhur, ini nanti akan terbuka sendiri-sendiri pada saat Bapak ketemu kembar jiwanya. Kesembuhan anak ada di tangan Bapak. Karena perempuan itu juga mau menghukum Bapak untuk menghancurkan, melihat kehancuran anak di depan mata Bapak. Sama seperti waktu dahulu Bapak menarik dia pulang untuk tidak bersama wanita itu, leluhurnya wanita itu, kemudian dia mati sendirian. Dia mati ngenes. Leluhurnya wanita itu mati ngenes karena keputusan dari Bapak. Dan anaknya Bapak nurutin apa kata Bapak. Ini untuk Mas A. Dia akan baik-baik saja di tangan Bapak. Karena Bapak akan ketemu kembar jiwanya kan? Nah itu. Sehingga Bapak bisa mengarahkan anak untuk ketemu kembar jiwanya dia juga dan mengenal energi leluhur dan mengeluarkan diri. Tidak perlu ke psikolog karena psikolog tidak bisa menyelesaikan masalah leluhur. Yang bisa menyelesaikan masalah leluhur hanya Tuhan. Yang bisa menyelesaikan masalah leluhur hanya ampunan Tuhan. Sadar bahwa leluhur kita punya kesalahan dan kita sedang dibiarkan sama Tuhan, dibiarkan untuk membayar karma kehidupan kita. Kenapa? Karena kehidupan iman kita harus lebih bagus dari hari kemarin. Kenapa kita kena masalah? Karena kita diingatkan sama Tuhan, kamu belum berpegangan kepada saya, nak. Sekarang pegangan saya, nak, supaya kamu tidak kena energi leluhur. Karena siapa tahu bukan cuman anak, tapi kawan rekan kerja Bapak yang tiba-tiba nipu Bapak. Itu bisa kejadian. Gitu Pak, ya untuk Mas A seperti itu ceritanya. Bapak yang punya power untuk mengembalikan kesadaran leluhur, meminta maaf karena kesalahan Bapak, dan nanti saya akan ajari untuk mengeluarkan leluhur. Ya Pak. Ketemu kembar jiwanya dulu, boleh Mas A-nya saya bantu juga untuk ketemu kembar jiwanya, bisa, atau Bapak nanti setelah Bapak ketemu kembar jiwanya Bapak ajarin anak-anak Bapak, bisa, terserah Bapak. Tapi ini energi leluhur yang tidak bisa ini mau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan begini terus. Gitu ceritanya. Ya Pak. Terima kasih.